Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halijah Cita Gizel dari Prodi D4LM dengan NIM P37334222016. Saya di sini akan membahas tentang ketahanan nasional dengan topik agresi dan invasi. Apa sih agresi itu? Agresi merupakan penggunaan pasukan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik dari negara, atau juga dengan cara-cara lain apapun yang bertentangan dengan piagam PBB. Berikutnya ada pandangan-pandangan agresi. Yang pertama, berdasarkan insting yang dimiliki sejak lahir. Nah, ini itu bertujuan untuk mempertahankan hidup dan meneruskan keturunan. Lanjut yang kedua, ada perspektif sosiobiologis menurut Bush and Shepard 1997. Mereka menyatakan bahwa faktor-faktor biologis yang berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lingkungan dapat menciptakan kondisi-kondisi yang menyebabkan agresi. Nah, berikutnya ada faktor-faktor penyebab agresi. Yang pertama, faktor sosial, mengakibatkan frustasi karena terhalangnya seseorang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada personal, diakibatkan jenis kelamin dan kondisi fisik yang dapat mengakibatkan rasisme. Yang ketiga, ada kebudayaan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan geografis yang menunjukkan karakter orang tersebut gitu. Yang terakhir ada situasional, yaitu karena kondisi lingkungannya. Nah, berikutnya ada invasi nih. Apa sih invasi itu? Invasi adalah suatu aksi militer di mana angkatan bersenjata memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut. Nah, ini ada perbedaan antara agresi dan invasi. Agresi itu tidak selalu berskala besar dan tidak harus menurunkan pasukan bersenjatanya. Bisa dilakukan hanya menyerang daerah vital tertentu. Sedangkan invasi adalah bagian dari tindakan agresi. Invasi harus dilakukan dengan skala besar, sistematis, disusun dengan matang dan berjangka panjang, serta tujuannya itu untuk penguasaan. Kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Terdapat beberapa bentuk agresi mulai dari yang berskala paling kecil hingga skala terbesar. Invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Nah, bangsa Indonesia pernah diinvasi nih 2 kali oleh Belanda. Contohnya yang yaitu agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, di sini ada bentuk-bentuk agresi. Yang pertama, agresi verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu biasanya dari perkataan. Kalau misalnya non-verbal itu bisa seperti pemukulan, kekerasan seperti itu. Terus yang kedua, perilaku agresi langsung, berarti melakukan kontak langsung dengan korban yang diserang. Yang ketiga itu yang nggak langsung ya, jadi mungkin seperti dari sosial media. Nah, selanjutnya ada dampak agresi. Nah, jika dalam usia anak-anak nih, dia mendapat serangan agresi dalam jangka waktu yang lama, pasti anak itu akan mengakibatkan gangguan kepribadian gitu. Terus selanjutnya akan timbul dendam bagi kedua belah pihak. Nah, yang terakhir timbulnya motivasi untuk dapat mencapai tujuan. Dari kasus yang telah saya temukan, yaitu pada saat makan di sebuah restoran, seseorang sudah memesan makanan, namun hampir 30 menit makanan yang dipesan tidak kunjung datang. Karena orang ini sudah merasa lapar, orang tersebut memanggil pelayan, meminta penjelasan pesanannya belum juga datang nih 10 menit. Udah 10 menit gak datang. Terus setelah dia komplain makanan yang dipesan gak datang, sehingga orang tersebut marah-marah dengan menggebrak meja sembari memanggil pelayan dan memaki-maki pelayan tersebut. Katanya mungkin merasa kecewa gitu, makanya tidak sampai-sampai dia tuh sudah lapar. Menurut saya penyelesaiannya itu bisa meminta maaf dan bersikap solutif nih. Bila salah satu karyawan lalai dan menyebabkan kesalahan fatal, tidak ada pilihan yang kayak kita tuh harus pokoknya mengakui kesalahan kita bahwa kita salah dan mendengarkan keluhan dengan tenang dan sopan. Selain itu,
Juga perlu menawarkan solusi kepada konsumen tersebut. Bila pelanggan sudah merasa kecewa, segera selesaikan masalah dengan tuntas. Jangan hanya selesai pada janji semata saja. Setelah itu, pantau terus perkembangan kasus komplain masing-masing pelanggan sampai masalahnya selesai. Kemudian, kita juga harus menunjukkan rasa empati. Ketika menghadapi keluhan, orang tersebut perlu menunjukkan rasa empati kepada pelanggan gitu. Jadi berpikirlah kalau kita jadi pelanggan juga kita bakal sakit hati. Jadi dengan cara seperti ini tentu jadi kita bisa berempati dan berpikir apa yang pelanggan ini rasain. Nah, sehingga karyawan ini tahu bagaimana cara menangani komplain dengan empati dan memberikan komunikasi yang baik juga terhadap pelanggannya sehingga mereka dapat berbaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.